Sahabat Kompas.com, insiden baku tembak terjadi di rumah singgah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Akibatnya, Brigadir J yang bertugas sebagai sopir dan tim pengamanan istri Irjen Verdi meninggal dunia. Ia tewas lantaran terkena tembakan Baradae yang bertugas sebagai pengawal pribadi Irjen Verdi. 4 hari kemudian atau pada Selasa 12 Juli 2022 malam hari, tim Inafis Polri hingga dokter forensik datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Proses olah TKP juga ditinjau langsung oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Namun usai meninjau olah TKP, Komjen Agus tak memberikan keterangan apapun dan langsung meninggalkan lokasi. Sementara, tim Inafis membawa 2 koper saat keluar dan meninggalkan TKP, namun pihak kepolisian belum menjelaskan secara resmi mengenai isi dari 2 koper tersebut. Selain melakukan olah TKP, kepolisian juga melakukan penyelidikan sementara. Hasilnya, insiden baku tembak itu diduga bermula ketika Brigadir J melecehkan dan menodongkan senjata ke kepala istri Irjen Verdi, Putri Verdi Sambo. Mendapat perlakuan tersebut, Putri kemudian berteriak. Brigadir J yang saat itu panik kemudian keluar dari kamar, namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan Baradae yang memang menghampiri sumber suara. Polisi mengatakan saat itulah Brigadir J memang sedang panik, kemudian melepaskan tembakan ke arah Baradae yang kemudian dibalas oleh tembakan Baradae. Akibat baku tembak tersebut, Brigadir J meninggal dunia, sementara Baradae tidak terluka karena ia berlindung di balik tangga saat melepaskan tembakan. Pada saat itu tembakan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh saudara J tidak mengenai saudara RE, hanya mengenai tembok, sehingga saudara RE berlindung di balik tangga yang arah naiknya. Kemudian karena saudara RE juga dibekali dengan senjata, dia kemudian mengeluarkan senjata yang ada di pinggangnya. Jenazah Brigadir J telah dimakamkan di Jambi pada Senin 11 Juli 2022. Namun begitu, pihak keluarga merasakan sejumlah kejanggalan atas kematian Brigadir J. Pertama, informasi meninggalnya Brigadir J tak diperoleh dari pihak kepolisian melainkan adik kandung J yang juga berdinas di Mabes Polri. Kedua, pihak kepolisian tak meminta persetujuan keluarga ketika akan melakukan proses otopsi. Ketiga, pihak keluarga sempat tak diizinkan melihat jasad korban, namun akhirnya diperbolehkan setelah ibu korban memaksa. Keempat, ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, mengaku kalau dirinya, istri dan kakak-kakak Brigadir J mengalami peretasan nomor WhatsApp dan media sosial sejak Selasa 12 Juli 2022. Kemudian yang juga menjadi pertanyaan, jenazah Brigadir J tak hanya mengalami luka tembak, namun juga luka senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki. Oleh karena itu, pihak keluarga Brigadir J pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membentuk tim pencari fakta. Permintaan Samuel agar Kapolri segera membentuk tim pencari fakta juga bukan tanpa alasan. Sebab menurut pihak kepolisian,
kamera CCTV di kediaman Irjen Verdi Sambo dalam keadaan mati saat kejadian. Tak hanya satu, namun keseluruhan perangkat CCTV. Kombes Budi Herdi Susianto menyebut seluruh kamera CCTV di rumah itu mati karena dekodernya rusak. Budi juga belum bisa memastikan berapa jumlah kamera CCTV yang ada di rumah tersebut. Dan kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu, sejak 2 minggu yang lalu, sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian, tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Secara scientific crime investigation kami bisa berusaha untuk mengungkap, membuat terang peristiwa ini dengan mencari alat bukti lain secara saintifik. Usai kejadian itu, Baradae yang saat itu terlibat baku tembak dengan Brigadir J kemudian langsung diperiksa oleh penyidik. Namun begitu, saat ini Baradae masih berstatus sebagai saksi lantaran penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk dapat menetapkan Baradae sebagai tersangka. Terkait peristiwa ini, Kapolri Jenderal Listio juga mempersilahkan pihak lain yang ingin melaporkan kasus baku tembak ini ke polisi. Menurut Listio, setiap laporan yang masuk akan ditelaah, dicermati dan ditangani secara objektif dan transparan oleh pihak kepolisian. Kita tidak menutup kalau ada laporan dari sisi yang lain, namun semuanya ini tentunya harus kita telaah, kita cermati, dan kita tangani secara objektif, secara transparan, dan tentunya menggunakan kaidah-kaidah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan apa yang diatur dalam scientific crime investigation. Sekian news update kali ini, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.